Kalau dalam hadis itu ada cerita, satu ketika ada sahabat-sahabat yang menghadap Rasulullah, kemudian ini jumlah sahabatnya 3. Yang pertama di depan Rasulullah bertekad, aku akan bangun malam terus, nggak tidur-tidur, demi ibadah kepada Allah. Yang satunya bilang, aku akan puasa terus, nggak ada buka puasanya, untuk ibadah terus pada Allah. Yang satu bilang, hidupku aku persembahkan untuk agama, aku nggak akan menikah, biar sibuknya dengan Allah saja. Nah, tekad dari 3 sahabat ini ketika terdengar oleh Rasulullah, Rasulullah malah menegur, mengingatkan, aku ini nabi, tapi aku tidur, ya aku bangun malam. Aku puasa, aku juga buka puasa. Dan aku menikah. Jadi karena memang ini fitrahnya manusia, tuntutan diri, bagian dari self-care, self-love tadi. Tubuh kita butuh istirahat, tubuh kita butuh makan juga. Tidak boleh kita tidak peduli. Sakit biar saja Pak, kalau Allah nakdir sakit. Tidak, Allah itu memberi amanat kita untuk menjadi khalifah di muka bumi, antara lain yang mengkhalifahi diri kita sendiri. Kalau kita cuek saja, tidak peduli dengan diri kita, itu ya berarti kita gagal menjadi khalifahnya untuk diri kita sendiri. Apalagi untuk mengkhalifahi alam semesta. Jadi ciri self-love yang keempat adalah peduli diri. Nah yang kelima, kalau ini tidak sekedar membanggakan diri atau bersyukur, tapi ada self-assessment. Mau melakukan evaluasi diri. Dulu kita pernah membahas tentang muhasabah. Ini bagian dari self-assessment. Kita itu bukan makhluk yang sempurna. Ada kurang-kurangnya, ada keliru-kelirunya, ada meleset-melesetnya. Tidak selalu pas yang kita lakukan itu. Misalnya tadi kita mau peduli dengan diri kita. Loh, yang kita lakukan sudah pas apa belum? Untuk melakukan ini kan kita perlu self-assessment. Nah, self-assessment itu paling tidak bisa dilakukan dengan 3 strategi. Yang pertama, self-perception. Self-perception itu kita merenungi sendiri, mempersepsi diri kita sendiri. Yang kedua, self-comparison. Kita membandingkan dengan orang-orang baik misalnya. Wah, Pak Ustadz itu yang sering saya dengarkan, beliau ini puasa Senin Kemis terus loh ya. Berarti aku tidak ada apa-apanya. Aku harus niru seperti itu mungkin. Itu namanya self-comparison. Wah, temanku ini kok sabar sekali ya, sementara aku kok mudah tersinggung, mudah marah ya. Berarti aku harus mulai menata diri. Ini lewat self-comparison. Jadi kesadaran bahwa kita ini masih banyak kekurangan-kekurangan, maka kita teliti dalam diri kita, di titik mana aku itu kurang. Ini namanya self-comparison. Yang ketiga, feedback. Jadi feedback itu kita tetap terbuka mendengarkan kalau ada teman mengkritik, kalau ada teman memberi masukan, kalau ada orang usul apa untuk kebaikan kita. Karena kadang-kadang kita itu memikirkan diri kita sendiri itu kurang objektif. Jadi karena kita terlibat dengan diri kita terus, kita merasa sudah benar kok, sudah sesuai kok. Orang lain yang tahu, belum, sampean itu ada kurangnya. Nah, di sini pentingnya teman. Karena kadang-kadang kita sendiri sulit untuk objektif dengan diri kita. Terlalu dekat, karena kita di situ tiap hari, tapi orang lain yang ngerti. Kita mungkin bagi orang pemarah, marah itu wajar saja, normal saja. Kalau ada yang keliru, tidak pas, memang harus dimarahi. Nah, itu karena kita tiap hari begitu. Tapi teman kita yang bisa ngasih masukan, Mas, marah itu wajar, tapi kalau kayak sampean ini sudah tidak wajar ini, apa-apa dikit marah, apa-apa dikit marah. Itu namanya feedback.
penting bagi kita dalam konteks self-assessment, mengevaluasi diri. Jadi orang yang mencintai diri itu ya tidak hanya kok setuju saja, apa mengunggul-unggulkan dirinya saja, tidak begitu. Tapi juga mengevaluasi dirinya, self-assessment. Kalau sudah ketemu titik-titik mana kita ini kurang, titik-titik mana kita ini harus diperbaiki, pada akhirnya harus mau self-refinement. Self-refinement itu memperbaiki diri. Tidak sekedar tahu di mana saya lemah, tapi juga aku akan memperbaiki diriku biar jadi lebih baik. Nah, ini manifestasi dari self-love juga. Jadi self-refinement. Setelah melakukan evaluasi, sekarang ditindaklanjuti dengan memperbaiki diri. Inilah nanti yang akan membuat kita semakin hari semakin meningkat kualitas hidup kita dan kualitas diri kita. Semakin kualitas diri kita meningkat, semakin cinta kita pada diri kita. Alhamdulillah sekarang saya rajin puasa. Alhamdulillah sekarang saya sudah bisa rutin sedekah. Alhamdulillah. Ini peningkatan-peningkatan yang membuat kita tambah jatuh cinta pada diri kita. Kalau flat-flat saja, tidak ada peningkatan apa-apa, ya mungkin lama-lama kita bosen juga dengan diri kita. Diriku ini kok kayak gini terus, tidak ada perkembangan apa-apa. Itu biasanya ya terus kita kecewa dengan diri kita. Tapi kalau sedikit-sedikit kita sadari, saya juga meningkat kok sedikit-sedikit, aku juga ada naiknya, mungkin bagian ininya, bagian itunya, itu akan menguatkan self-love. Jadi mencintai diri itu ya tidak sekedar melayani, peduli, menerima, bersyukur dan lain sebagainya, tapi juga ada aspek evaluasinya. Ada aspek perbaikan dirinya. Inilah manifestasi dari self-love. Baik, kita setengah jalan. Silahkan ambil nafas dulu. Kalau terus-terusan puyeng teman-teman, digempur materi terus. Yang ada sudah bawa minum, boleh sambil minum-minum dulu sebelum saya lanjutkan ke materi self-love selanjutnya. Baik. Nah, sudah ya. Pikirannya sudah kalem sebentar. Kita gas lagi. Nah, sekarang mari kita pahami batas-batasnya cinta diri. Cinta diri itu baik, cinta diri itu penting, cinta diri itu kuncinya kebahagiaan, cinta diri itu kunci kesuksesan hidup kita. Tapi hati-hati, ada batasnya juga. Ini saya ambilkan beberapa pikiran para filosof tentang batasnya cinta diri. Biar kita tidak keliru. Yang pertama dari Aristoteles, ini termasuk sesepuhnya para filosof. Cinta diri itu kalau dalam istilahnya Aristoteles namanya philautia. Ini teman-teman boleh buka bukunya Etikanya Aristoteles. Buku 9 bab 8. Ini tentang philautia. Kata Aristoteles, mencintai diri untuk mencapai keuntungan pribadi yang tidak beralasan itu buruk. Tetapi mereka yang mencintai diri untuk mencapai prinsip-prinsip yang baik adalah jenis kebaikan terbaik. Meskipun kata Aristoteles, jenis cinta diri yang pertama ini yang sering ada dalam diri kita. Jadi cinta diri itu kalau targetnya adalah kesenangan pribadi saja, keuntungan pribadi saja, ini negatif kata Aristoteles.
Cinta diri yang baik itu targetnya tidak hanya biar aku seneng, biar aku nyaman, tapi juga untuk kebaikan selanjutnya. Misalnya, aku mencintai diriku biar aku percaya diri. Kalau aku percaya diri, aku bisa memberi manfaat banyak. Tidak hanya untuk diriku, tapi juga untuk lingkungan sekelilingku. Nah, jadi ini targetnya adalah kebajikan selanjutnya. Tadi kan cinta diri itu diposisikan sebagai dasarnya semua kebaikan. Karena berawal dari diri kita. Maka tujuan dan targetnya tidak boleh untuk kepentingan-kepentingan sesaat atau keuntungan yang pribadi saja. Tapi harus untuk kebaikan selanjutnya. Dan itulah kebaikan yang terbaik, kata Aristoteles. Jadi kita mencintai diri kita ya, tapi cinta kita ini tidak selesai dengan saya sudah mencintai diri kita, Pak. Tidak selesai dengan itu. Tapi setelah aku mencintai diriku, Pak, aku bisa mencintai sesama. Aku bisa peduli dengan yang lain. Aku tidak egois lagi dan lain sebagainya. Hal yang sama dikatakan oleh Cicero. Nah, ini filosof Stoik lagi. Dulu pernah kita bahas juga satu sesi. Katanya Cicero, sui amante sine rivali. Pecinta diri yang tanpa saingan ditakdirkan untuk berakhir dengan kegagalan. Pecinta diri tanpa saingan itu pecinta diri yang egois. Nanti kita jelaskan bedanya apa egoisme dengan cinta diri. Jadi, pecinta diri yang menganggap dirinya lah satu-satunya. Yang penting, yang hebat, yang jago. Orang seperti ini akan gagal. Kata Cicero. Ada lagi lebih unik. Kalau ini kata Francis Bacon. Kata Francis Bacon, pecinta diri yang ekstrim itu seperti orang yang membakar rumah hanya untuk membakar sebutir telur. Jadi, misalnya kita ingin bakar telur, atau kalau di Jawa mungkin bukan telur, bakar singkong apa bakar itu. Loh, yang kita pakai untuk bakar singkong tadi itu rumah kita. Ini analogi dari Francis Bacon. Orang yang seperti ini apa? Pecinta diri yang ekstrim. Jadi hanya mencari keuntungan dirinya sendiri dan tidak peduli lingkungan sekelilingnya. Ini seperti orang yang bakar singkong dengan bahan bakar rumahnya sendiri. Ini jelasnya apa? Nanti dijelaskan oleh Erich Fromm. Kata Erich Fromm, cinta diri sendiri itu berlawanan dengan mementingkan dirinya sendiri. Orang yang mementingkan diri sendiri, mengabaikan orang lain, itu menunjukkan sebenarnya dia tidak mencintai dirinya sendiri. Mengapa? Karena ia tidak tahu dorongan eksistensial dirinya untuk mencintai. Ia hanya menutupi dan mengkompensasi kegagalannya untuk memahami dirinya secara benar. Jadi maksudnya Erich Fromm itu begini loh. Kalau kita mencintai diri kita, itu kan berarti kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan diri kita. Nah, orang yang benar-benar mencintai dirinya, pasti dia peduli dengan orang lain. Mengapa? Karena dalam diri kita yang fitrah, yang asli, original, itu ada dorongan untuk hidup bersama yang lain. Untuk peduli pada yang lain. Justru kalau orang itu egois, hanya mikir dirinya, sebenarnya dia belum mencintai dirinya. Mengapa? Kalau dia mencintai dirinya, dia akan memenuhi tuntutan jiwanya, tuntutan dirinya untuk juga peduli dan mencintai yang lain. Kalau dia hanya mikir dirinya, itu kata Erich Fromm, sebenarnya dia sedang menutupi kegagalannya untuk
memahami dirinya secara benar. Berarti dia belum paham tentang dirinya. Kalau dia paham, dia akan tahu bahwa dalam dirinya ada dorongan untuk mencintai yang lain. Dalam dirinya ada dorongan untuk peduli pada yang lain. Jadi kalau ada orang kok egois sekali dan mengatasnamakan cinta diri, itu sebenarnya dia tidak mencintai dirinya. Karena tuntutan dari dalam dirinya untuk peduli pada yang lain tidak dia pedulikan. Berarti dia belum mencintai dirinya. Jadi ini penting dijadikan batas dari cinta diri ini. Jadi cinta diri bukan berarti egoisme. Orang yang hanya mikir kepentingannya, tidak peduli kepentingan orang lain. Tapi orang justru buahnya cinta diri adalah kepedulian pada yang lain. Karena diri kita ini secara fitri ada dorongan untuk hidup bersama yang lain, berbagi dan mencintai yang lain. Inilah batas cinta diri. Semoga teman-teman sudah bisa mulai menangkap bahwa orang tidak mungkin bisa mencintai yang lain sebelum dia mencintai dirinya sendiri. Karena kalau kita mencintai diri kita, kita akan memenuhi dorongan-dorongan jiwa, tuntutan-tuntutan jiwa, antara lain tuntutan dan dorongan untuk mencintai sesama. Nah, baik. Kita lanjutkan. Mari kita cermati beberapa perbedaan. Teman-teman mungkin sering dengar ya istilah narsis. Ada yang menerjemahkan narsis itu ya cinta diri itu, Pak. Enggak, jauh bedanya antara narsis dengan cinta diri. Ya nama narsis ini kan diambil dari nama tokoh dalam mitologi Yunani, Narsiskus. Ini seorang anak muda, kalau dalam mitologi Yunani itu, yang gantengnya luar biasa. Tapi dia kena kutukan. Bahwa kutukannya apa? Kalau dia berkaca dan melihat betapa tampannya dirinya, dia akan terpesona dengan dirinya sendiri dan tidak akan berani berpaling dari dirinya. Ini narsiskus. Jadi dalam ceritanya dia ini terus satu ketika melihat wajahnya di air, di telaga. Dari pinggir telaga dia lihat wajahnya. Begitu lihat betapa dirinya ini sangat tampan, betapa dirinya sangat rupawan, wah dia terpesona sendiri dengan dirinya. Jadi terus dia tidak berani noleh lihat wajahnya terus saking kagumnya. Pokoknya ya tidak tahu apa ada di antara teman-teman sini kalau pas berkaca itu terus kagum sekali dengan aku kok cakep banget ya, aku kok ganteng, aku ini kok cantiknya luar biasa. Terus saking terpakunya melongo saja di kaca. Ini yang dialami oleh narsisus itu begitu. Jadi dia terkagum-kagum dengan dirinya sendiri sampai kemudian terpaku di situ. Tidak pindah-pindah. Nah itu kalau dalam ceritanya ini sebenarnya kutukan. Jadi dia ini karena ganteng sering nolak orang yang melamar dirinya. Nah, di antara yang melamar itu kemudian mengutuk dirinya bahwa mentang-mentang kamu ganteng saya, atau mentang-mentang kamu cantik saya tembak kok ditolak. Yo, nanti kamu akan tidak dapat jodoh, kamu ya dapatnya dirimu sendiri saja dan kamu akan mati karena dirimu sendiri. Nah itu jadi akhirnya dia hanya lihat gambarnya sendiri di air, terus dia terpesona kagum di situ terus. Ada yang bilang nanti dia ini berubah jadi bunga. Ada bunga itu namanya bunga narsis. Bunga narsis itu yang bunganya indah sekali. Kombinasi antara warna putih dan warna kuning. Coba teman-teman googling cari bunga ini. Nah, akhirnya apa? Orang yang mengagumi dirinya secara berlebihan disebut narsis. Kita hari ini kan sering mengkritik orang narsis.
Kadang-kadang nggak asli pun kita sukanya luar biasa. Misalnya pakai kamera yang bokeh, pakai kamera-kamera terbaru, itu kan wajah kita yang biasa-biasa pakai HP yang bagus itu kan jadinya ganteng, jadinya cakep. Itu pun kita senengnya luar biasa. Kita tiap hari pakai itu, kita share, kita sebar kemana-mana. Ya enggak apa, manusiawi orang seneng dengan dirinya. Tapi kalau di tahap berlebihan, itu nanti jadinya narsis. Jadi cirinya narsis itu mengagumi diri secara berlebihan, menganggap dirinya paling penting, ingin selalu dikagumi dan jadi pusat perhatian, sensitif kalau dikritik. Mungkin bagi dia dunia ini kiamat kalau dikritik. Jadi dia ini menganggap dirinya ini perfect. Jadi mengagumi diri secara berlebihan dan menganggap dirinya paling penting. Dunia ini dianggapnya berputar di sekeliling dirinya saja. Kalau misalnya jalan-jalan di mall itu dia merasa, wah, ini semua orang mesti melihat padaku ini. Aku tak cuek saja lah, biar saja orang lihat aku. Memang aku ini ganteng kok, memang aku ini cantik kok. Nah, ini gayanya orang narsis. Dan ingin selalu dipuji, ingin selalu jadi pusat perhatian. Sehingga kadang-kadang terus jadinya agak over, banyak tingkah. Ini cirinya orang narsis. Nah, kalau dikritik, sensitifnya luar biasa. Wah, sekarang kok gemukan ya, misalnya. Oh, itu bisa panik gitu kalau orang-orang yang menganggap dirinya harus selalu ideal. Padahal mungkin tadi yang ngomong nggak niat ngeritik sih, dia cuma komentar asal-asalan saja kok. Sekarang gemuk, itu mungkin mungkin niatnya malah mau muji bahwa wah sekarang makmur. Tapi karena tadi sudah citra dirinya, saya nggak boleh jelek. Begitu dikritik, wah kamu kok agak gemukan. Oh, itu sensinya luar biasa. Nah, ini cirinya orang narsis. Narsis tidak sama dengan self-love. Antara lain bedanya ini. Kalau orang narsis itu dia haus pujian. Sebaliknya, orang yang cinta diri itu menghargai pujian. Kalau tadi yang hatred mindset, orang yang membenci diri kan orang yang tidak percaya pujian. Selalu nganggap pujian itu palsu dan tidak tulus. Tapi orang yang cinta diri menghargai pujian. Terima kasih sudah memuji saya, meskipun saya tahu saya banyak kekurangannya. Nah, ini gayanya orang yang self-love. Tapi kalau orang narsis, dia lapar akan pinginnya dipuji terus. Kalau tidak ada yang muji, dia akan melakukan apapun untuk membuat orang muji dia. Entah mungkin bikin foto-foto atau melakukan aktivitas kegiatan apapun. Nah, ini narsis. Kalau hari ini sih media untuk orang bisa narsis kan banyak. Teman-teman punya Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya. Jadi hati-hati, orang itu bangga dengan dirinya, normal, tapi nanti level narsis tertentu ada jenis gangguan jiwa. Jadi namanya narcissistic disorder. Kalau ini sudah butuh psikiater. Nah, ciri narsis yang kedua tidak bisa dikritik. Sementara kalau self-love itu terbuka untuk dikritik. Dia sadar banyak kekurangannya. Jadi teman-teman boleh deh introspeksi. Kalau saya pas dikritik itu sikapku seperti apa? Kalau begitu dikritik rasanya seperti nilai diri kita langsung jatuh, muka merah, padam, gemeteran. Nah, itu kemungkinan kita punya kualitas-kualitas anggapan tentang diri yang agak berlebihan. Beda dengan orang yang cinta diri. Orang yang mencintai diri ini sadar ya, aku ini banyak keistimewaan, kekurangannya juga ada. Kritik, terima kasih sudah memberi kritik, jalanku untuk jadi lebih baik.
Nah, kemudian orang narsis itu kalau gagal malunya luar biasa karena dia ini mementingkan citra-citra dirinya. Malu terhadap kegagalan-kegagalan. Sebaliknya, orang yang mencintai dirinya sadar bahwa memang aku ini bisa saja gagal, tidak ada yang memastikan orang itu sukses terus. Kecewa kalau gagal, wong manusiawi. Kalau tidak kecewa namanya bukan manusia. Bahwa memang dirancang, diusahakan kok gagal, ya memang kecewa. Tapi tidak akan terpuruk. Gagal, diulang lagi. Kegagalan bukan berarti keruntuhan, kehancuran. Nah, ini gaya orang self, masih mencintai dirinya. Meskipun mengalami kegagalan dan kecewa dengan kegagalan itu. Beda dengan kelompok yang narsis tadi. Kalau narsis ini begitu gagal rasanya kiamat sudah. Dia malunya luar biasa. Nah, narsis ini juga ada indikasi seperti egoistik. Dia merasa lebih baik dari orang lain. Makanya dia sensitif dengan kritik. Jadi kalau ada orang kritik, dia merasa harga dirinya langsung jatuh. Sementara orang yang self-love, itu dia nyaman dengan dirinya. Meskipun dia tahu ada kekurangan. Makanya di awal-awal tadi dijelaskan orang yang mencintai diri itu, dia tidak banyak mengeluh. Meskipun tetap melakukan perbaikan-perbaikan diri. Jadi ini bedanya. Kalau teman-teman merasa kok aku merasa lebih terus ya dibandingkan yang lain, jangan-jangan ada kualitas-kualitas narsis. Tidak sadar bahwa di sekeliling kita itu banyak orang yang lebih dari kita. Di sekeliling kita juga banyak orang yang mungkin setara dengan kita. Jadi tunggale oke, kita tidak satu-satunya. Tapi kalau kita merasa kita ini selalu satu-satunya, saya yang terbaik, aku yang paling cakep loh, aku yang paling bagus loh, paling baik loh. Kemungkinan kita ada kualitas-kualitas narsis ini. Nah, orang narsis juga hidupnya tergantung yang lain. Maksudnya tergantung yang lain itu komentar orang, dukungan orang, like-nya orang ini jadi kunci dalam dirinya. Kayak teman-teman kalau waktu posting itu kan kalau fokusnya teman-teman dalam postingan itu, aku ingin ngecek berapa orang yang jempoli, berapa orang yang komen, berapa orang yang like. Kalau fokusnya ke situ terus, kemungkinan kita punya kualitas ini. Tidak independen. Padahal kalau kita merasa, wah yang saya sampaikan ini baik kok, terserah orang mau komen apa tidak, mau memberi jempol apa tidak masalah. Manfaat untuk satu orang saja sudah alhamdulillah tidak apa-apa. Nah ini orang yang self-love. Jadi menerima dirinya apa adanya secara logis. Tapi bagi yang narsis, dia perlu dukungan. Meskipun kontennya misalnya YouTube, kontennya bagus-bagus, manfaat. Tapi ketika tidak ada yang like, tidak ada yang jempoli, tidak ada yang komen, terus dia gelisah berlebihan, kemungkinan ada kualifikasi ingin menonjolkan citra diri. Atau narsis ini. Jadi ini dekat sebenarnya, tapi dalam narsisisme ada aspek berlebihannya. Jadi antara mencintai diri dengan mengagumi diri secara berlebihan. Antara self-esteem, bangga terhadap dirinya dengan menganggap dirinya orang yang paling penting. Antara bersyukur karena banyak nikmat, banyak anugerah dari Tuhan, dari Allah, dengan ingin selalu dikagumi, ingin selalu jadi pusat perhatian. Antara sadar sehingga mau dikritik dengan sensitif tidak mau dikritik. Inilah beda-bedanya orang narsis dengan orang yang mencintai dirinya. Silahkan teman-teman nanti masing-masing ngukur levelku di medsos ini masih level normal orang yang mencintai dirinya ataukah orang yang sudah jatuh pada narsis.
Baik, kita lanjutkan waktunya. Nah, kalau ini bedanya narsis dengan egoisme. Bedanya Mantap cinta loh, Pak. diri dengan egoisme. Kalau self love atau cinta diri ini membangun